bersama. Semoga apa yang kita amalkan tadi dapat menerangi alam kubur daripada almarhum Haji Saidudin Haji Yahya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tuan rumah tadi telah membagikan buku Yasin kepada kita semua. Buku ini boleh dibawa pulang. Ini merupakan sedekah dari ahli musibah untuk almarhum. Semoga Bapak Ibu di dalam membaca surat Yasin nanti, baca dengan buku ini dapat memberikan Fatihah dan mengirimkan doa kepada almarhum. Demikian yang diberitahukan Tuhan kepada kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tausiah agama yang dalam hal ini akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali SAGMA kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Kami hormati para alim, para ulama, pemuka masyarakat, pemerintah setempat, ibu-ibu, khusus keluarga, yaitu yang ditinggalkan oleh almarhum Haji Saidudin bin Haji Yahya. Mudah-mudahan kita berkumpul malam ini tentunya akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya malam ini merupakan biar bagaimanapun kita tetap masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan badan, terutama memang nikmat yang diberikan oleh Allah ini nikmat kesehatan badan, Pak. Kalau kita menghitung nikmat Allah ini tidak terkira. Siapkanlah air laut sebagai tinta, ya. Ranting kayu sebagai pena, daun-daun untuk menulis nikmat dan rahmat Allah ini tak terbanding. Banyak nikmat Allah yang telah berikan Allah, terutama nikmat sehat. Kadang-kadang orang ini di dunia ini ketika dia sakit sudah kemana keliling dunia berobat, tidak sembuh-sembuh, walaupun dia banyak duit juga, dia katakan begini, lebih baik aku hidup miskin daripada sakit terus. Tapi membaca hidup lapang dan sehat terus, ya. Amin ya rabbal. Artinya kalau sakit sudah, apapun yang nak tinju dah baca lagi. Nak tinju makan lemak pun dah selera. Nah ini yang penting. Yang penting sehat badan. Tapi kadang-kadang kita tanya apa kabar, sehat, cuman kantong tak sehat. Nah, itu kadang-kadang gitu nih. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu di dalam dengar, Bu? Nah, yang penting Ibu didengarin ya kadang-kadang, ya. Kalau Ibu tidak disapa, dimarah pula ibu-ibu ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya salawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam suasana yaitu di bulan Rabiul Awal.
Karena suasana di mana-mana memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyaklah kita berselawat. Karena semakin banyak berselawat, 1 kali berselawat Allah berikan ganjaran 10 kali, 1 kali ganjaran Allah berikan 10 rezeki mengirim di dalamnya. Makanya sungkan-sungkan, tidak perlu susah-susah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini tentunya kita berkumpul di sini, tentunya hadir diundang oleh keluarga, yaitu almarhum Haji Saidin bin Haji Yahya ini dalam rangka mendoakan beliau, mendoakan saudara kita Haji Saidin ini bin Haji Yahya ini, semoga Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah terima amal baiknya, amin. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Bapak Ibu yang kami hormati, 40 hari ya? Yeah. 40 hari beliau telah meninggalkan kita. Tanpa terasa. Beliaulah tenang ya di sisi Allah. Tentunya kita doakan semoga dia menjadi tentunya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, tinggal lagi kita yang masih hidup ini, Pak. Kita yang masih hidup ini yang penting. Lambat laun sesuai dengan ayat yang kubaca tadi, kullu nafsin sa'iqatul maut, seluruhnya pasti akan menerima kematian. Mendak galak menerima mati, dosa hidup. Itu. Iya. Kalau masih hidup, yang hidup ini pasti akan menerima kematian. Antrian nunggu kapan saatnya. Tapi kita sebagai manusia ini kadang, maaf, yang keluarga yang ditinggalkan, ya. Mana ini ayo, siapa namanya? Netri. Ya. Ayo Netri Dewa ada. Ada ayo. Oh, ya ada. Ini. Berapa itu? Sini, duduk. Ya tahu lah. Asli orang macam juga. Oh, tahu. Kakak dia macam ni. Iya macam ya. Macam tuh ini termasuk meni sambal takut juga. Musuhnya sengalan batu dulu lah. Kena kelakar itu bukan apa? Kenapa daerah sana juga batu kucing, Pak. Macamnya ada hubungan juga. Karena ayu ipar aku tuh turunnya macam juga. Dia banyak tahu aku dia macam ya, macam lama, macam baru. Dan tiap hari aku lewat situ, karena masih tugas di Rumpit. Kalau bangsa ujung macam stop jangan lewat, cak mati itu. Nah itu penting. Baik Bu ya. Nah, maaf ya. Keluarga yang ditinggalkan memang sedih Bu. Sedih atas meninggalkan kepergian Kakanda Haji, yaitu beliau ini ya, Haji Saidin. Aku pikir beliau ini umurnya lah tua, rupanya kelahiran 72. Tua tubuh kan, artinya masih muda. Tapi takdir Allah luar biasa. Kalau ibarat ya pohon kelapa tidak memilih, mumang jatuh, tuh muda jatuh, tuanya tambah lagi jatuh, bungonya jatuh juga, terakhir daunnya sama petir laju, terakhir batangnya laju, bongkotnya laju juga. Laju loh. Jadi artinya kita pilihan. Tinggal lagi kita yang hidup di dunia ini, apa yang nak kita kerjakan hari ini. Falladzina amanu ya. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu berdagang denganku, mencari keuntungan? Keuntungan apa? Keuntungan mencari yaitu ridhonya Allah, surganya Allah. Seluruhnya kita ini galak diajak berdagang oleh Allah mencari keuntungan. Tapi apa kata Allah? Sudah ta'alum kamu kepada Allah. Oh lah taat, kamilah semayang. Jadilah seminggu sekali bangun kan. Hari Jumat kan. Ya, kita kadang-kadang ini jelas seminggu sekali Jumat gitu kan. Nah, lah taat kepada Allah. Ta'alum kamu kepada Rasul. Oh lah taat. Kami sudah memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, selawat sering, taat. Kemudian kata Allah, sudahlah kamu berjuang dengan harta dan jiwa ragamu, dengan harta dan jiwa ragamu. Harta kami lah berjuang, kami lah bangun jalan, lah bangun masjid, lah bangun menara dan sebagainya. Dengan jiwa raga, yang mana jiwa raga Pak Ustaz? Apa berperangnya? Kaki
Jangan dulu nak berperang. Lagi tangi, aman negara kok. Yang penting sholat subuh tu Pak, mau tak berjuang, tak baca pergi ke masjid. Halo Ibu. Sholat subuh tu Bu, mendati perjuangan dari ibu-ibu juga dah semayang. Oke ibu-ibu siap, bangun. Kadang tu suami nak bangun, bini pulang ngomong, dia berhenti laut, orang ngebangun. Masih lama kita nunggu 10 menit. Dah sudahlah kita lambat. Nganggu tu namanya. Nyari kunci tak semua pulau, nyari ini segala macam, menyengok gembok, tergembok pulau sudah selesai urusannya. Akhirnya belum pulau sholat kok itu tuh. Lah ngandung sholat tengkar tadi tu. Dia bilang itu sholat di rumah be. Dia buka handphone, mulai nyengok handphone. Dia nyawat SMS, panjang ceritanya, beli matahari lah terang. Anak buka pintu, jangan dibuka dulu. Lah apa ya? Biar gelap dong, semayang dulu, biar kelimuan. Biar kelimuan gelap, maksudnya. Jadi, semayang subuh tadi itu, Masya Allah. Itu kalau wong terbangun dalam keadaan tidak sadar. Begitu terbangun, ngeli akhir siang. Itu ayo, mulai nyantai lah bangun, mulai azan, dan jadi ke masjid, dan jadi berjemaah, ditunda lagi. Nauzubillah, semua nauzubillah, amin. Tinggal lagi kita yang hidup. Apa yang dibawa nanti amal? Kata Rasulullah, ketika anak Adam ini meninggal, tiada lain yang dibawa pertama amal jariah. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh lagi mendoakan. Amal jariah ini banyak Pak. Membuang duri ke pinggir jalan saja merupakan sekecil-kecil amal. Ada kita berjalan, jalan ini ada duri di tengah, kita ambil, kita buang ke samping, ke pinggir ke, itu merupakan amal. Ada batu, sebesar betis tengah jalan, ini bahaya kalau motor, kita singkirkan, kita ambil. Tapi kita sebagai manusia ini kadang malu lah itu Pak. Nyingoklah batu tu, nah, siapa bebas kena itu, lantak ada batu, lagi. Padahal kita stop, kita ambil, kita singkirkan, itu merupakan amal jariah. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, ada amal jariah, berarti ada dosa jariah. Yang mana dosa jariah? Banyak dosa jariah ini. Pertama, dosa jariah ini, kita membuat sesuatu itu, ketika meninggalkan sesuatu itu, menjadi mendorat untuk ke depan. Artinya, segala yang kita lakukan jadi maksiat. Apalagi Pak Ustaz, amal jariah ini, ada juga, dah tahu jalan, kecil, dikecil lagi, umpama mana ya, Mampai rumah ini pinggir jalan, dia tersinggung. Kalau tahu jalan, tambah lagi. Mau natap, nah di atapnya sampai ke tengah jalannya. Nah, itu merupakan amal jariah itu. Namanya itu bakal dosa jariah. Nah, itu. Tapi mohon maaf di mana-mana kadang-kadang pemerintah sudah buat jalan lurus, bagus, mulus. Kurang puas, dibuat polisi itu kalau tahu. Tahu di sini ada. Maaf bukan aku ni umum baik, dia kesana anda. Iya, karena aku galak lewat sini juga masalahnya kan. Lewat, kita melihat apa itu. Apa nama itu racun rumput di sini ada ini masalah. Cuman kasihan lah, tolonglah, mau yang buat polisi tidur tu agak diendep dikit, di lantai dikit. Kena yang bawa motor Honda Beat apa nama? Kau, tak kau jadi kita rusak lah. Nah, ketika orang ngomong rusak lah itu, nah itulah yang membuat busuk, itu yang membuat. Artinya bukan tak boleh kan? Tak baca apa Ustaz. Kalau dah dibuat di situ kuning ngebut, maksud anda yang dikit. Jangan jalan tahu tinggi nian. Sehingga pernah bebas turun mendorong, mendak mendorong mendak naik. Gitu. Percuma lah jalan kalau mulus gitu mulai dibuat macam ini. Nah inilah merupakan salah satu dosa jariah itu jangan main-main. Apa ketika contoh unggar, nah hancurlah roh, hendak lah. Nah mulai ngelirik sini, ngelirik sana. Maksud tubuh lagi dan kemarin ini setan mulai ngomong, siapa mau jalan kau? Nah laju beribul baik. Dan apa Pak? Motor aku ni rusak. Nah ini yang jadi maksud aku, ada amal jariah, ada dosa jariah. Kemudian yaitu amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak Saidin ini, beliau ini pegawai negeri ya. Masya Allah, kerja mana yuk? Nah ketika ilmu yang diajarkannya selama ini bermanfaat untuk orang ke depan, itulah merupakan artinya ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan. Dan kemudian anak yang soleh lagi mendoakan, tiada lain doa yang terbaik yang nyampai langsung adalah doa dari anak-anaknya. Nah ini mudah-mudahan
anak beliau ini akan mendoakan yaitu orang tuanya. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah mudah-mudahan artinya selamatlah orang tua tadi di alam kuburan. Maka ada istilah ini, anak banyak tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Itu sama baik macam dia kata anak, Pak. Ada orang, mohon maaf, tidak ada anak tapi anak-anak yang lain itu mendoakan. Bahkan dia mengambil doa dari orang lain. Pandikir dia ilaru sianu. Nah, nunggu. Kadang berjejer nunggu doa dari orang kaum muslimin dan muslimat. Anak 5 tidak pernah mendoakan. Akhirnya orang tua balik dimimpikan yang anak tadi. Ketika dimimpikan anaknya keluar belum. Lupa pada mimpi, hobi bertogel. Tengoknya kapanlah Pak aku meninggal. Dia juga ke kuburan puluh tanggalnya, dipasangnya pula. Ya Allah. Masang 1972 belum keluar 1973. Nah, pula ada dicatat. Masih ada togel ada lagi ya. Masih ya. Ya Allah, dia bilang panjang cerita itu ya. Nah, pokoknya mah itulah. Padahal orang tua bermimpi tadi untuk mengatakan kiriman kodong aku. Ini. Padahal kalau kita banyak ngirim Fatihah itu, mudah-mudahan didoakannya lagi dulu di kuburan. Ya Allah, jangan cabut dulu ya Allah, anak-anakku biar panjang umur. Dia mendoakan aku terus. Aku didoakan senangnya anakku di kuburan, tapi mau kita tidak pernah mendoakannya. Ini ngomong lain pula. Laju lah nyusul pula lah. Laju kita berdoakan. Nyusul disuruhnya ngapa? Udah kata kuno kan? Tidak mendoakan. Kenapa? Makanya kalau seandainya ada kepercayaan orang, ketika kita baca Yasin tidak nyampai, kirim Fatihah tidak nyampai, itu orang tidak tahu, tidak belajar, dan kemudian tidak percaya dengan Robi Firlana atau Robi Firli, wali walidaya warhamhuma kama robayani sholih. Ayat itu tidak yakin. Tidak yakin dengan ayat itu. Karena itu jadi permainan, Pak. Aku galak dia omongkan, Ustaz, Al-Fatihah bakal habis. Ya kenapa habis tuh? Dikirim terus. Jatuh kamu dalam main-main namanya. Memperolok-olok. Terus Yasin bakal bertambah. Surah Yasin aku dicetak terus. Itu bermain namanya. Kita nih kalau pemain tidak keluar, Pak. Hati-hati. Tina kalau Ustaz. Lebih baik makan di rumah daripada makan di pasar. Main-main kamu. Aku ngomong kayak itu juga. Tapi maksud aku jangan teman memperolok-olokkan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau sudah memperolokkan luar biasa, Pak. Banyak sejarah-sejarah orang memperolokkan Allah. Makanya sekarang lagi musim kemarau. Di mana-mana orang sudah sholat istisqa. Tadi kami sholat, tidak tanggung-tanggung. Ada yang di pulau di Rupi itu, ada yang kami tadi di depan atau Bupati berdoa, minta doa supaya hujan. Caknya belum juga hujan. Tahu walau Allah bisawab. Mungkin atau masih dosa kita masih ada di dalamnya. Nah ini artinya kalau kita tidak intervensi diri, koreksi diri luar biasa. Padahal Allah nurunkan hujan itu untuk rahmat dan nikmat kita semua. Allah nurunkan angin untuk memberikan kabar gembira. Allah nurunkan petir supaya kamu tahu dah, insya Allah takut dah kamu kepadaku. Jadi pentau je petir. Ya kita mengucap la haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. Ini dah pentu je petir tak kena. Memang dia perang-perang mana tu kan. Tartu tak kena itulah di daerah kita 60-an. Orang tuanya nonton anaknya main-main perang-perangan di tengah hujan. Ketika tahu tak kena, cak 5 kali tur laju anaknya disambar petir. Yang main-main. Tapi aku dapat ilmu. Uji kawan aku di Demak tu tidak pernah terdengar petir. Nah, kulung olanian, karena aku tidak pernah lama melintas di Demak. Belum pernah tinggal ketika hujan. Benar atau tidak kebenaran itu? Tapi percaya. Karena tadi katanya Allah turunkan petir untuk memberitahu kepada kamu takut tak dengan aku, kata Allah. Mungkin Demak kata wali, wong lata agalo, jadi tak perlu lagi nak tartur. Namun musi rawas muratara linggau ini belum hujan lah jauh. Nah, ini ingat ke gitu. Maka kita banyak-banyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ya
Ada lagi ketika Rasulullah, Rasulullah pulang dari hijrahnya Rasulullah, dan kemudian ketika dia pulang ke Mekah, itu sahabatnya Rasulullah ngomong, "Ya Rasulullah, ketika kita hijrah ke Madinah, orang tuaku yang tertinggal di Mekah meninggal, dan kemudian aku tidak bisa mandi kenyo, tidak bisa ngapaninya, dan nyolat kenyo. Kira-kira masih ada tak kesempatan aku nyenangi orang tuaku yang meninggal tadi?" Apa kata Rasulullah? Masih ada kesempatanmu untuk nyenangi orang tua. Pertama apa? Berdoalah atas nama dirinya. Berdoa tadi kan? Malam ini kita diajak mendoakan beliau. Kemudian seterusnya anak-anak dan istrinya, cucunya mendoakan beliau. Nah, nyenangi orang tua di kuburan. Yang berikutnya, banyak-banyak bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Malam ini diajak pula kita makan. Bila banyak kajian. Kajian. Jangan dimakan, apa? Gerak kering badan. Gerak kering pula. Meriang makan orang meninggal. Kata cerita melapar. Lagi keluar dari macam nahan, tak makan sini. Gara-gara kita pun meriang. Malah meriang ni sakit. Yang menjauh kan? Kata istilah itu. Nah, kemudian ketika kita banyak makan, merupakan jadi sedekah. Itulah makanya anaknya bersedekah atas nama orang tua. Wajar kalau di mana-mana orang ngomong pengumuman di masjid. Dari Sianu bin Sianu, 5.000 rupiah. Nah, itu maksudnya itu sedekah atas orang tua. Dari Sianu bin Sianu bin Sianu bin Sianu, 1.000 rupiah. Jadi itu banyaknya. Iya, 1.000 rupiah banyak bin itu. Nah, itu hati-hati pula, Bu. Karena banyak yang kita temukan ada istilah ini. Pengumuman masjid. Bapak Ibu, saudara-saudara, salat Jumat yang dimuliakan Allah. Jumat kan? Hari ini kita mendapat sumbangan 50.000 dari Sianu bin Sianu, dan beliau minta baca Yasin 4 kali. Itu salat Jumat. Ayo. Nah, maksud aku kalau ada yang pesan macam itu ngurus masjid dia omong, dia pengertian. Jadi mau sekedar 50.000 kok. Dia mah percaya baik gitu. Ya. Yo, lah kami terima. Kita doakan 3 kali jadi. Fatihah 3 kali jadi. Itu kan tak terti juga, taunya kita doa Yasin. Kayaknya Yasin ini berkuayat 82 ayat Yasin. Pas 4 kali, ayo ulung sholat Jumat gitu. Nah, itu maksudnya itu. Kayaknya pengertian. Ayo ada baca Pak, kami 4 kalian. Dia tempat misi lainnya gitu. Yo, nah itu kan. Nah, itulah artinya bersedekah atas nama orang tua. Sebut. Kalau dia minta sebut Pak. Kalau dia ngatukan minta dari hamba Allah. Kalau minta sebut. Walaupun dikit sebut. Walaupun koyak, tenang baik. Di masjid ada gosoan. Gosoan ada, ini plus 1, temperan ada. Siap begitu. Oh, yang penting keikhlasan. Ada yang ngomong, dikit-dikit yang penting ikhlas. Yo, semakin dikit tak terbangun masjid tu. Iya. Manuang punya duit 1 miliar, 5.000. Punya 1 juta, 5.000. Punya 100, 5.000. Dah masuk gitu. Tak jadi masjid keilu. Seharusnya ada imbangan, ya. Ada imbangan. Nah, itu lebih kurang kayak itu. Artinya bersedekah atas nama orang tua itu. Semoga dengan doa kita bersama tadi almarhum Haji Sayyid bin Yahya dilapangkan kuburnya, diterima amal pahalanya, dan diberi segala azab kubur, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami pengacara mohon maaf mungkin ada kata yang salah dan kurang berkenan, dan pada Allah akan maaf. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami tutup, tuan semua telah diwakilkan ala kata kami semua. Jangan pulang dulu sebelum kita santap malam bersama. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.